Halo teman-teman, selamat pagi. Pada pagi hari ini aku ada di Indomobil Tower. Nah, pada pagi hari ini aku diajak sama Indomobil untuk ngerasain bus yang baru. Nah, bus ini tuh rencananya mau jalan rute Jakarta-Jogja. Dia pakai double decker dengan sasis Volvo Bus 11R. Sebelum jalan, kita nyobain dulu gimana enaknya atau nyamannya bus yang akan jalan Jakarta-Jogja ini. Untuk itu, ikuti terus video kali ini. Teman-teman masih ingat atau pernah lihat gak ada siluet bus yang akan jalan reguler Jakarta-Jogja PP? Nah, ini dia nih unitnya, Unicorn Indoren, yang akan memeriahkan dunia bus akap, terutama lintasan Jogja-Jakarta full tol dengan layanan pramugara dan pramugari. Pada hari itu aku datang sama Mas Arkan, dan sebelum berangkat kita isi buku tamu terlebih dulu teman-teman. Hari ini ada 2 unit bus Indoren yang akan muter-muter keliling Jakarta. Nah, aku memilih bus nomor 2 ini teman-teman, karena biar bisa lihat depannya kalau pas clear-clear gitu. Ini udah jam 10 dan saatnya habis ini 2 bus ini berangkat protes. Yuk langsung aja masuk ke dalam interiornya. Iya, Pak. Wis, pas. Nah, ini dia teman-teman interiornya. Mewah banget. Nih, masuk lah. Masuk ya. Asli nih, luar biasa. Ini seatnya ini baru loh. Baru. Dia Aldila terbaru nih kalau dilihat. Masuk yo. Masuk. Seat 21, kursinya kayak gini, pandangan luas, kaki lebar. Juara banget ini. Jadi idola. Jakarta Jogja bakal jadi primadona kalau kayak gini. Nah, ini rombongan dari bis ini berangkat dari Indomobil Tower nih, menuju ke Sentul. Perjalanan kurang lebih selama 40 menit. Aku sengaja ngambil di bis kedua karena biar bisa lihat depan ini. Perjalanan, kami akan menyampaikan beberapa informasi mengenai perjalanan ini. Kru yang bertugas pada pagi hari ini, Bapak Yanwar sebagai kapten, dan saya sendiri Ayu Permata sebagai pramugari, serta rekan saya Ganang sebagai pramugara yang akan selalu siap membantu Bapak dan Ibu selama dalam perjalanan. Armada ini berangkat dari MT Haryono menuju Hotel Aston Sentul dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam dalam keadaan jalan lancar untuk pelayanan makan siang, dan akan kembali menuju MT Haryono. Armada ini dilengkapi dengan fasilitas AC, bantal, selimut, audio video, port USB, toilet, dan air mineral yang dapat Bapak Ibu nikmati selama dalam perjalanan. Port USB hanya dapat digunakan untuk mengisi daya ponsel Bapak dan Ibu dan tidak diperbolehkan untuk mengisi daya pada powerbank maupun laptop Bapak dan Ibu. Kami informasikan khusus untuk toilet hanya dapat digunakan untuk buang air kecil saja dan hanya dapat digunakan saat armada sedang melaju. Selain itu, armada ini dilengkapi dengan 5 pintu darurat yang berada di lantai 1 sebelah kanan, lantai 2 sebelah kanan dan kiri, serta 2 di bagian atap armada. Palu pemecah kaca terdapat di bagian kanan dan kiri dinding armada dan hanya dapat digunakan apabila pintu darurat tidak berfungsi. Demi keamanan, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk menjaga barang berharga milik Bapak dan Ibu, karena kehilangan dan kerusakan bukan tanggung jawab dari perusahaan. Dan demi keselamatan, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk berhati-hati saat sedang berdiri maupun berjalan saat armada sedang melaju. Gunakanlah pegangan tangan yang terdapat pada bagian belakang tempat duduk penumpang di lantai 1 dan kompartemen atas di lantai 2.
Jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempat yang telah kami sediakan. Kenakanlah sabuk pengaman selama dalam perjalanan dan selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker dan mencuci tangan. Sebelum mengakhiri informasi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah memilih bis Unicorn Endurance sebagai jasa transportasi perjalanan Bapak dan Ibu. Makanan ringan dan yang dimana? Silakan. Siap ya. Kami juga menyediakan teh dan kopi barangkali berminat. Oke, ya. Terima kasih Mas. Wis dapat snack nih, snacknya kayak gini. Jadi kami juga menyediakan fasilitas ini. Mungkin mau selimut. Selimut ya? Boleh dingin juga boleh nih. Iya, terima kasih. Boleh. Kita dikasih fasilitas on board berupa selimut. Nah teman-teman, ketika bis ini nanti jalan, kita akan dibagiin snack kayak gini teman-teman. Snack itu ada di bagnya kayak gini, tulisannya Indoren. Terus di dalamnya ini ada kardusnya nih. Jadi double. Nah ini kotak snacknya kayak gini. Ada air mineral botol. Kita taruh sini ya. Jatuh. Oh ternyata nggak bisa masuk ya. Wah terlalu gede nih lubangnya nih. Taruh sini aja deh. Kita dapat tisu basah nih. Kayak gini. Terus jajannya isinya apa aja ya? Ntar kita lihat. Untuk isi snacknya kita buka yuk. Nah ini ada 3 buah snack teman-teman, makanan ringan kayak gini. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Saat ini Bapak dan Ibu sedang berada di bis Unicorn Endurance yang merupakan pengembangan bisnis dari PT CSN Corporatama. Perdana bis Unicorn Endurance siap mengoperasikan 5 armada yang akan melayani perjalanan dengan rute pulang pergi Jakarta menuju Yogyakarta dengan pemberhentian di rumah makan KM 166 dan rute Yogyakarta menuju Jakarta dengan pemberhentian di rumah makan KM 360. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat menikmati perjalanan bersama bis Unicorn Endurance sebagai jasa transportasi perjalanan Bapak dan Ibu. Bagi Bapak memiliki layanan tes dan kopi, barangkali Bapak ingin coba. Selamat siang Bapak dan Ibu yang terhormat. Kami informasikan sesaat lagi armada ini akan tiba di Hotel Aspan Sentul untuk layanan makan siang. Demi keamanan, kami mohon pada Bapak dan Ibu untuk membawa serta barang berharga milik Bapak dan Ibu, karena kehilangan dan kerusakan bukan menjadi tanggung jawab dari perusahaan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat menikmati waktu istirahat Anda. Ini sekarang jam 11, kita udah mau masuk di Hotel Aston yang ada di Sentul teman-teman. Nah di sini nanti kita akan makan siang. Tapi setelah makan siang, yang hal wajib yang harus dilakukan ya adalah nge-review keseluruhan dari armada ini. Gokil banget pokoknya. Suspensinya dinaikin dulu. Iya, suspensinya naikin nih suspensinya. Kayak jinjit ya bisa ya? Iya, kayak jinjit. Ngeri.
teknologi ya. Bis lain tuh di luar. Berhenti di kita masuk. VVIP bener nih. Mungkin orang Astonnya baru lihat bis masuk ya. Bisa gede ini masuk. Dulu udah pernah. Oh, udah pernah, Pak. Double deck. Ini ya Rosali ya. Oh, Rosalnya pernah juga di sini. Oh. tempatnya apa? Oke teman-teman, ini sekarang udah ada di Aston Sentul. Ini persiapan untuk makan siang. Ini jam 11:04. Jadi nanti di sini kayaknya kurang lebih sekitar lebih dari sejam 2 jam. Setelah makan siang nanti kita akan nge-review unitnya ini. Wah, ini tadi aku perjalanan dari Tower Indomobil sampai ke sini kurang lebih sekitar 1 jam. Itu bisa nyaman banget teman-teman. Asli, jos banget ini. Aku nggak sabar buat nunjukin ke teman-teman fasilitas yang ada di dalam di sini. Untuk itu, ikuti terus videoku kali ini. Jadi produk ini sudah ada dari tahun 2011 jadi dunia dari 2011. Nah, kita memasukkan ini sekitar 3 tahun yang lalu ke Indonesia. Kalau chassis B11R ini aplikasinya banyak nih. Selain Bapak yang lihat sekarang double decker, juga ada ultra high back supaya kalau manuver di tempat yang sempit lebih gampang. Misalnya kayak di hotel ini dia bisa radius putarnya lebih gampang. Juga ada ini fitur leveling, jadi dia bisa turun. Gunanya apa? Supaya orang kalau naik bisa lebih gampang. Dan itu yang bisa menyebabkan dia bisa turun gara-gara suspensinya suspensi udara, balon. Nah, dia kneeling ini bisa arahnya bisa satu sisi ya. Jadi misalnya ini bisa ke sisi kiri aja karena ke kanan jadi dia agak sloping gitu. Jadi supaya orang yang bisa naik. Kita sekarang mau makan siang nih teman-teman. Jadi bisanya dipindah dulu di parkiran bawah. Nah, setelah makan siang nanti kita langsung review bis Indorennya ini. Mas, gas. Lapar. Perjalanan jauh kita. Ada lu cuma 40 menit. Lemah. Oh, simulasi akap ya? Oke. Setelah sesi pengenalan produk Volvo B11R ini, sesi selanjutnya yaitu kita lanjut makan siang. Untuk saat ini, Unicorn Indoren ini ada 5 unit double decker. 2 itu bodinya SR2 double decker dari karoseri Laksana dan 3 Jetbus 3 SDD Voyager dari Adiputro teman-teman. Dan semuanya nanti akan dijalankan rute Jakarta ke Jogja. Kalau tadi aku sempat tanya, itu rutenya itu Jakarta, Jogja, itu via Kartosuro teman-teman. Dan semua double deckernya ini menggunakan sasis Volvo B11R 430 horsepower. Sedikit cerita tentang Volvo B11R. Jadi Volvo B11R ini itu dulu masuk ke Indonesia di tahun 2019 waktu pameran Buzzworld di Kemayoran. Pemilik pertamanya itu Sempatistar, satu berbodi UHD dan satunya lagi PO Borlindo yang ada di Makassar. Sekarang udah banyak nih perusahaan otobus yang
pakai sasis Volvo B11R ini teman-teman. Sebelum itu juga udah ada sih Volvo B11R, tapi yang tipe 370 horsepower itu ada di Indonesia, jumlahnya 119 yang dimiliki oleh Transjakarta teman-teman. Tapi speknya beda, nanti deh aku jelasin tentang speknya teman-teman. Berbicara mengenai dimensi dari bus tingkat ini ya teman-teman ya. Bis ini itu memiliki tinggi 4,15, itu masih masuk dalam batas maksimal maxi bus, yaitu 4,2 meter sesuai dengan aturan pemerintah. Lalu memiliki panjang maksimalnya maxi bus itu 13,5 meter. Ini panjangnya dari situ sampai ke sini sama 13,5 meter dengan lebar 2,5 meter teman. Bus ini menggunakan bodi Jetbus 3 SDD dari karoseri Adi Putro Malang dan diberi nama Unicorn Indoren. Dilihat dari liverinya ini cukup unik teman-teman ya. Strippingnya itu keren banget. Di belakang itu ada gambarnya unicorn. Mengenai Volvo B11R. Volvo B11R ini, B itu artinya bus, 11 itu kapasitas mesin dari bus ini, yaitu 11.000 cc displacementnya, dan R itu rear engine atau mesin belakang. Lalu ada 430, yaitu bis ini memiliki mesin dengan kode D11A yang bisa mengeluarkan tenaga hingga 430 horsepower. Ini dia nih yang khas dari Volvo. Kalau kita lihat dapur pacunya, blok mesinnya ini selalu berwarna hijau teman-teman. Warna hijau ini mengandung makna bahwa mesin-mesin Volvo selain tangguh, bertenaga besar, yang penting ramah terhadap lingkungan. Berbicara mengenai Volvo, itu nggak bisa lepas dari unsur safety teman-teman ya. Volvo itu dulu ceritanya yang mematenkan atau yang menciptakan seatbelt yang 3 point. Nah itu udah kelihatan safety-nya kan. Sasisnya ini itu dilengkapi dengan berbagai segudang fasilitas atau fitur-fitur safety. Selain nyaman, yang utama yaitu safety teman-teman. Electronic brake system, anti-lock brake system, dan semuanya ini sudah menggunakan disc brake. Jadi udah nggak menggunakan tromol lagi teman-teman. Untuk sisi kenyamanan, bis ini tuh udah dilengkapi dengan suspensi udara yang bisa diatur secara elektrik. Dan semua tipenya ini menggunakan tipe suspensi yang wide. Tadi itu aku udah nyinggung mengenai B11R-nya Transjakarta. Kalau Transjakarta itu teman-teman, bedanya itu powernya. Dia cuma 370, sedangkan yang untuk intercity bus itu 430 power. Lalu dari yang ini bisa belok, kalau yang Transjakarta nggak bisa belok. Sama satu lagi, dari sisi transmisi. Transmisinya ini menggunakan iShift, sedangkan yang Transjakarta itu menggunakan Ecolife. Jadi full automatic, kalau yang ini automatic manual transmission. Oke teman-teman, ini sekarang aku ada di dalam interiornya bus Indoren yang dek bawah. Untuk dek bawah ini totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kursi, kelasnya super eksekutif gini, dilengkapi dengan leg rest, lalu reclining seat, dan juga ada fasilitas onboard seperti bantal ini dan juga selimut ini teman-teman. Yang membedakan kelas ini dengan yang di atas, walaupun sama-sama 21, yang seat ini tuh menggunakan seat elektrik teman-teman. Dia kan posisinya mundur kayak gini. Nah, kayak gini. Lalu ini leg rest-nya akan keangkat secara perlahan. Dan yang di sini dia akan turun nih teman-teman. Nah, kayak gini. Selain itu juga dilengkapi dengan audio video on demand di sini, juga dilengkapi dengan cup holder seperti ini teman. Jadi kalau mau naruh botol di sini tuh aman, bisa. Lalu di bagian belakangnya ruang kru ini ada 2 kelas sleeper, dan sleepernya ini tuh yang bikin aku senang tuh dia lebih private teman-teman. Dia kayak semacam ada kotakan sendiri gitu lewat. Ini dilengkapi dengan colokan USB. Lalu ini untuk naik turunin kursinya, pencet tombol ini aja. Nah ini dia kan turun, merebah kayak gini. Nah seperti itu teman-teman. Yuk kita coba tidur di sini ya. Posisi ketika kita tidur, ini rebahnya rebah banget loh. Coba kita pakai bantal ya. Wah ini sleeper yang bener-bener sleeper ini, nggak kayak gini, tapi dia rebahnya tuh rebah maksimal teman-teman. Ini kalau perjalanan Jakarta Jogja kayak gini, wah auto nyaman banget ini. Posisi kaki juga luasa kayak gini, enak banget.
Di sini juga ada lampu baca teman-teman. Jadi kalau misalkan perjalanan malam teman-teman pengen baca buku, bisa nyalain ini. Nah ini cocok deh. Audio video on demand-nya seperti ini teman-teman. Games, lalu ada banyak lah, ini juga ada YouTube. Berarti ini basicnya ini Android teman-teman. Jadi misalkan dikasih sinyal WiFi, dia akan tersambung langsung dengan internet seperti itu teman-teman. Untuk privasinya teman-teman ya, ini bisa ditutup kayak gini loh. Kordenya ini bisa ditutup. Nah kayak gini. Di situ juga ada, lalu di sini juga ada, jadi bisa ditutup dari sini sampai seret ke sini. Jadi full ketutup. Jadi kalau misalkan tidur nggak pengen dilihat siapa-siapa, bisa ketutup ini. Dan juga ini bisa dikunci teman-teman. Nah ini, nah ini bisa nggak mau diganggu, bisa dikunci kayak gini. Nah di sini juga disediakan fasilitas toilet teman-teman. Toiletnya cowok atau cewek sama aja ya, cuma karena toiletnya cuma satu. Ya toiletnya teman-teman, bersih banget dan wangi gitu. Terus ada sampah kecilnya di sini. Jarang-jarang di bis-bis akap itu toiletnya ada sampah kayak gini tuh jarang banget. Ada pewangi, lalu ada sabun dan ada tisu. Walaupun toiletnya ini nyaman, tapi toiletnya ini nggak bisa dibuat untuk buang air besar ya. Hanya untuk buang air kecil aja. Dan ketika bis ini sedang berjalan, ketika bis ini sedang nggak jalan atau berhenti atau buang air kecil, diusahakan di luar bis saja teman-teman. Nah sekarang ini aku ada di lantai atas teman-teman, karena tadi aku udah nyobain yang di depan ya. Sekarang nyobain yang di belakang. Kursinya juga seatnya 21. Total yang di atas ini dari depan sampai ke belakang sana itu isinya cuma 25 seat aja dengan konfigurasi 1-2 seperti ini, menggunakan kursi yang jumbo dari Algila yang terbaru, juga dilengkapi dengan audio video on demand, lalu juga ada leg rest dan juga ada reclining seatnya teman-teman. Bahwa di sini juga ada fasilitas meja kecil seperti dilengkapi dengan bantal, lalu juga ada selimut yang dibungkus dengan plastik, jadi masih masih steril gitu teman-teman. Untuk kursinya ini teman-teman, ini reclining seat, jadi bisa direbahin. Lalu di sini juga ada leg rest yang bisa dinaikin, dan kalau leg rest ini dinaikin, kaki kita itu masih ada space longgar tuh di depan, jadi nggak mentok karena emang di sini panjangnya 13,5 meter dan cuman diisi 25 seat aja, jadi kebayangkan longgarnya kayak gimana. Di setiap seat juga dilengkapi dengan ini colokan listrik, jadi teman-teman nggak perlu khawatir kehabisan daya baterai, soalnya di sini udah ada colokan listrik bentuknya USB seperti ini teman-teman. Ini Mas Arkan duduk di kursi nomor 6A. Enak nggak kursi 6A ini? Ini kursi paling the best yang ada di lantai atas. The best ya, selain di depan ya? Selain di depan. Karena di kiri kita nggak ada orang. Nih, Nggak ada orang di sini. kosong. Terus kita dapat AC, ada 4. Dapat cover AC 4. Di sini 2 untuk kepala, di sini 2 untuk kaki. Iya. Tapi kalau nggak tahan bisa masuk angin ya. Kan ada selimut. Iya. Ini udah paling Recline ini udah maksimal ya? Maksimal. Terus ini leg restnya udah kayak gini, dia menggunakan leg rest tipe yang masih nyambung. Terus yang aneh lagi nih, ini tuh ya ada audio video on demand-nya ya. Terus ini nggak ada karena di sini nggak ada. Lah tapi di sini ada. Terus yang nonton siapa? Popmi yang nonton. Nah di sini juga ada fasilitas dispenser teman-teman, atau air panas. Jadi misalkan mau bikin kopi atau teh, atau ini tersedia juga ini Popmi ini juga bisa teman-teman. Di sini tadi juga ada disediain kayak semacam kopi lalu teh, itu free, jadi bisa nanti minta tolong ke petugas atau pramugari dan pramugaranya untuk dibuatin kopi atau teh seperti itu teman-teman. Headset. Wis, gokil. Bisa dipakai nih. Bisa dipakai di sini. Jacknya ini. Ini berarti setiap perjalanan ada ini, Mbak? Dikasih Dipinjamkan. Dipinjamkan. Oh, dipinjamkan ya? Oh, oke. Kita pikir gratis. Tahap peminjaman dulu.
Dipinjaman dulu ya. Oke, siap. Untuk karpet bis ini dia menggunakan karpet premium, yaitu karpet dari Tarabus dengan tipe Arbucis nih teman-teman. Jadi agak abu-abu krem gitu dan ada klip-klipnya gitu, keren gitu. Lalu masih di bagian bawah bis ini tuh untuk kebersihannya ya, dia tuh di beberapa titik disediakan semacam tempat sampah gini. Jadi sampah yang dari penumpang nggak bakal kececeran karena ada di setiap titik udah disediakan tempat sampah. Nah, untuk penomorannya juga cakep teman-teman. Ini kayak di pesawat gitu loh. Jadi ini 3B, lalu 3A, dan sini langsung ada tulisannya jendela. Jadi tuh orang-orang biar nggak rebutan atau salah paham gitu. Misalkan duduk di 3B tapi pengen di pinggir ini, itu nggak bisa karena udah ada notis kayak gini. Bagus nih, cakep nih. Sekitar jam 2 siang aku udah kembali lagi di depannya Indomobil Tower di daerah MT Haryono. Nah, ini busnya akan kembali lagi ke poolnya itu di daerah Bogor teman-teman. Dan buat yang tanya ini bis ini mau kapan jalan, tunggu aja, nggak akan lama lagi kok. Dan nanti juga dikasih ini, dikasih oleh-oleh nih. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.